Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, memang benar ya debat tadi malam sangat luar biasa sekali. Anies Baswedan ya selalu berhasil ya memberikan satu statement sehingga lawan-lawan dari Anies Baswedan itu begitu kan ya sampai tidak bisa berkata apa-apa. Selalu berhasil jebol pertahanan emosi lawan. Anies Baswedan dinobatkan sebagai raja debat ya. Pengamat ini sebut kuncinya di seni berargumentasi begitu kan. Mulai dari kata-kata, mulai dari bagaimana cara menjawab, mulai bagaimana cara menjawab secara efisiensi begitu. Yang tidak kalah penting adalah mereka menanyakan bagaimana terkait dengan pertahanan yang kemudian ya bisa diretas ya, bagaimana dengan vote estate, bagaimana dengan anggaran, sehingga Pak Prabowo tidak terlalu terbuka di situ begitu kan. Kelihatan memang. Kenapa? Ya, karena masalah anggaran ini seharusnya Menteri Pertahanan di situ terbuka begitu kan. Ya, ini bukan masalah soal intelijen. Ini bukan soal masalah rahasia negara, tidak begitu kan. Tetapi bagaimana uang itu adalah uang rakyat yang digunakan di pertahanan itu begitu kan. Kata Anies Baswedan mengatakan ya lebih dari setengah ya warga atau masyarakat warga TNI yang masih belum punya rumah katanya begitu. Sedangkan anggaran yang begitu fantastis. Ini sangat menarik begitu kan. Dan bahkan ya dari beberapa berita yang menarik bahwa ternyata Anies Baswedan di debat ketiga ini merajai di situ begitu kan. Tidak terkalahkan dari segi kata-kata, dari segi fakta, dari segi bagaimana solusi yang diberikan itu begitu. Banyak sekali pro dan kontra. Tapi pada kenyataannya adalah masyarakat bisa melihat bagaimana sosok Anies Baswedan ketika mereka berdebat tadi malam begitu kan. Ini selalu berhasil jebol pertahanan emosi lawan. Anies Baswedan dinobatkan sebagai raja debat. Pengamat ini sebut kuncinya di seni berargumen katanya begitu ya. Kalau mau jujur, Bowo bukanlah lawan yang sepadan buat adu debat sama Anies. Bowo tidak terlatih untuk berdebat sebagai tradisi debat mahasiswa yang ada di kampus. Tradisi militer Bowo perlu ekstra keras ya untuk belajar debat yang bagus. Silakan evaluasi, berlatih lagi dengan keras. Namanya juga strategi beliau adalah pengulat dan memang kuliah di bidang politik di Amerika. Juga nggak kaleng-kaleng. Wajar aja siapa yang debat sama beliau dihajar ya kelemahannya. Kalau soal Don ya, enak ya nempelengnya. Gue yakin debat terakhir Bowo sudah Don duluan, nggak bakalan banyak yang ngomong ya. Bahkan yang digoreng hari ini bahwa Prabowo seolah-olah menahan air mata. Akibat apa? Akibat ya kritikan-kritikan terus dari Anies Baswedan. Bagaimana Anies Baswedan berbicara tentang selatan-selatan, ya yang kemudian ya yang berpihak pada utara. Ruang lingkup inilah yang kemudian seolah-olah Prabowo gagal di situ begitu kan sebagai Minhan. Bahkan satu sisi ada yang mengatakan ya Pak Ganjar saja memberikan 5 begitu kan ya. 5 nilai, sedangkan Anies Baswedan kalau itu di bawah itu begitu kan. Artinya apa? Artinya kalau saya simpulkan begitu kan ya, Pak Prabowo 2 kali debat tidak menunjukkan eksistensi sebagai seorang negarawan yang kemudian memperlihatkan data-data yang sesungguhnya, keberhasilan-keberhasilan yang sesungguhnya. Itu tidak ada sama sekali diungkapkan oleh Pak Prabowo. Malah yang menjadi bahan tertawaan adalah bagaimana Prabowo membeli ya barang-barang bekas di situ begitu kan. Sedangkan anggaran yang begitu banyak, kenapa kok masih ya membeli bahan-bahan barang-barang bekas di situ begitu kan. Perawatannya sangat mahal, belum apa-apa sudah rusak, ini dan sebagainya. Itu yang harus kita lakukan, itu yang harus kita pikirkan. Kata Anies Baswedan, ya gimana ini begitu kan. Mengelola food estate saja sudah seperti ini begitu.
Jadi artinya apa? Artinya masyarakat Indonesia sudah paham bagaimana bangsa kita bertahan, bagaimana bangsa kita bisa aman kalau yang dibeli itu hanya barang bekas dan sebagainya. Itu yang menjadi contoh bahwa kritikan-kritikan Anies Baswedan sangat luar biasa. Solusi Anies Baswedan hanya satu, ya, perkuat regulasi, tambahkan anggaran, lalu kemudian beli dengan alat-alat yang begitu canggih begitu kan. Dan di situ sangat penting sekali begitu kan. Bahkan ini ada yang mengatakan ini selalu berhasil jebol pertahanan emosi lawan. Anies Baswedan didebatkan sebagai raja debat. Pengamat ini sebut kuncinya dari seni berargumentasi. Pengamat politik Universitas Jember ya Dr. Muhammad Iqbal menilai bahwa ya calon Presiden Anies Baswedan masih menjadi raja debat dengan seni adu argumen pada debat ketiga yang digelar oleh KPU RI di Istora Senayan. Bahkan ya terkait penyelesaian sengketa di Laut Cina Selatan, Anies lebih asertif ya dan mengingatkan betapa pentingnya strategis peran ASEAN sebagai kunci solusi sengketa Laut Cina Selatan. Katanya dalam ya keberatan tulis yang ditulis diterima di Kabupaten Jember tersebut. Ia menempatkan Anies kembali menegaskan bahwa Indonesia harus menjadi panglima diplomasi dan pemimpin yang efektif diperhitungkan di ASEAN, sehingga kebersamaan negara anggota ASEAN diyakini mampu berperan aktif menemukan solusi atau konflik lain yang diklaim ya sepihak oleh Tiongkok. Nah, disinilah peran penting solusi Anies Baswedan sangat luar biasa di situ begitu kan. Memberikan solusi sebagaimana solusi itu adalah ya menjadi panglima ASEAN di situ begitu. ASEAN itu sangat penting loh begitu kan ya. Bagaimana diplomasi yang dibangun di situ begitu kan. Prabowo dan Ganjar tidak menyebutkan itu, malah lebih ya bercerita di situ begitu kan. Jadi saya kira debat kali ini saya kira bahwa Anies Baswedan lah yang menjadi keuntungan terbesar di situ. Walaupun Prabowo agak menahan nangis di situ ya bahan mereka begitu kan ya. Tidak membuka data, tidak membuka ini. Apa maksudnya begitu kan? Data apa coba? Yang kita debat itu adalah debat bukan debat intelijen, bukan debat rahasia negara, tapi debat bagaimana anggaran di situ harus terbuka, apa yang harus kita beli, kenapa harus membeli barang bekas, kan di situ pertanyaannya begitu kan. Kalau di luar sana banyak mengatakan bahwa Pak Prabowo diam aja, menangis dan sebagainya, wah itu omong kosong bagi saya begitu kan. Itulah bagian taktik kekalahan seorang Prabowo di situ. Jadi saya menganggap bahwa persoalan-persoalan debat seperti ini walaupun Pak Prabowo jadi Menhan, ya saya kira tidak bisa bernarasi apa-apa di situ begitu kan ya. Sehingga menurut saya pribadi keok kedua kalinya seharusnya ini kesempatan sebagai Menhan untuk menunjukkan di situ begitu kan. Jadi dengan anggaran yang fantastis itu saya kira Pak Prabowo harus menguasai itu, tapi sayang seribu sayang begitu kan ya. Malah lebih Anies Baswedan lebih tahu begitu kan ya dibandingkan dengan seorang Prabowo. Ya sangat kasihan memang begitu kan. Dalam artian bahwa kenapa seorang Menhan tidak bisa menguasai itu begitu kan. Dan sekarang lagi beredar sana sini begitu kan. Emang masyarakat percaya ya dan sana sini bahkan Pak Jokowi saja sudah ketar-ketir mereka begitu kan. Jadi wajar lah ya inilah debat di situ begitu kan ya ditanyakan masalah anggaran, masalah ini dan sebagainya. Ya kalau tidak saling serang sana sini ini bukan debat namanya begitu kan, tapi cerdas cermat di situ begitu kan. Maka disinilah seharusnya kalau tidak ingin dikritik sana sini sebagai seorang Prabowo, ya Prabowo aja lihat ikut kontestasi cerdas cermat begitu kan. Ini kan arahnya debat di situ. Yang namanya debat itu saling serang, saling adu data di situ begitu kan. Itulah akibat ketidakmampuan mereka begitu sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi ya keuntungan bagi Anies Baswedan. Mungkin itu ya yang kami sampaikan ya tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.